syukur Tuhan, Kau boleh tibakan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu, kami rindu menyembah nama-Mu Bapa. Bapa, kiranya Kau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hatiku
kami Tuhan lebih mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Mari kita imani pujian ini. Engkaulah perisaiku. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan, jadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami sebelum menikmati firman-Mu, kami terlebih dahulu Tuhan ingin bersama-sama melakukan ibadah untuk khusus penyerahan anak. Hari ini kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang Singgan, silakan duduk semuanya, dan Rere, dan juga mungkin bisa di sebelah kanan saya dulu. Sebelum waktu serahkan kepada Ibu Pendeta Tias Dahyaning Tias, hari ini kita bersyukur bahwa pelayanan firman Tuhan akan disampaikan Ibu Pendeta Dahyaning Tias dari GKJ Ento Ento Mayudan ya, Jalan Godean. Saudara, sebelum
dengar firman Tuhan, khusus hari ini ada penyerahan anak dari suami istri, sepasang suami istri, Bapak Christian Singgang dan Ibu Restu Adi Puji, ya, yang akan lahir pada tanggal 6 Oktober 2020. Di situ dulu aja. Bapak di sini. Dengan nama Shankara Sadawira Singgang, ya. Apa artinya Shankara? Anak yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Dari bahasa apa? Sanskerta, ya. Puji Tuhan, saudara yang dalam Tuhan, penyerahan anak, atau kita percaya bahwa anak-anak itu adalah anugerah, anak-anak itu adalah karunia Tuhan. Ya, khususnya hari ini anak pertama Shankara Sadawira Singgang merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada keluarga baru ini. Dan ketika hari ini akan menyerahkan anak, berarti sedang mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan. Dan secara khusus juga waktu kita menyerahkan anak ini, berarti kita sedang mendeklarasikan iman, mendeklarasikan komitmen kita, dan menunjukkan satu contoh kepada orang banyak bagaimana kita mengikut Tuhan. Ya, pengakuan iman kita memang anak-anak diserahkan. Nah, saudara, dasarnya adalah suatu kali ketika Yesus ada di satu tempat, ada banyak orang-orang membawa anak-anak, membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus. Dicatat dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-15. Tetapi kemudian waktu itu juga ada murid-murid yang terdekat menghalang-halangi orang untuk membawa anaknya itu datang kepada Tuhan. Lalu kita melihat apa yang dilakukan Tuhan pada waktu penyerahan anak ini. Saudara perhatikan, ketika Yesus melihat hal ini, dia menjadi marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bagi anak-anak, lalu kemudian setelah itu, lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus memberkati anak-anak. Jadi ketika seorang menyerahkan anaknya kepada Tuhan adalah supaya Tuhan kemudian memberkati anak itu. Dan ini menjadi satu deklarasi iman sebagai umat Tuhan untuk kembali menyerahkan anaknya kepada Tuhan yang adalah kasih karunia Allah, lalu meminta supaya Tuhan memberkati anak itu, sehingga ketika anak itu bertumbuh sama seperti Samuel bertumbuh, sama seperti Yesus bertumbuh, firman Tuhan mengatakan, dan anak itu bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Ada beberapa hal yang kita renungkan. Yang pertama, dengan menyerahkan anak kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Bukan hanya kepada anak, kepada Shankara ini, tetapi juga kepada kedua orang tuanya, Christian Singgang dan juga Restu Adi Puji. Artinya apa? Ketika meminta supaya Tuhan menjadi kepala di dalam keluarga, menjadi pusat di dalam keluarga mereka. Dan ketika kemudian Tuhan memberikan karunia anak ini, maka Tuhan juga yang akan memberikan kecukupan. Tuhan juga yang akan memberkati dan menjadikan kalian berdua menjadi teladan, orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Lalu yang kedua, ketika orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, tujuannya juga adalah untuk memohon kasih karunia dan kebijaksanaan di dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Karena kita orang tua mungkin belajar dari mulai anak mulai ada di dalam kandungan akan terus belajar. Proses pembelajaran dari anak-anak ini adalah satu proses pembelajaran, bukan hanya membuat anak itu menuju kedewasaan, tetapi juga membawa kita orang tua juga akan semakin paham, semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita membawa anak-anak kepada Tuhan, orang tua juga datang berdoa, menyerahkan sekali lagi
untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya, supaya kita menyerahkan anak ini ada di dalam naungan kuasa Roh Kudus, yang kemudian nanti anak ini juga akan menjadi anak sebagaimana yang Tuhan rindukan waktu kalian masuk dalam pernikahan, menghasilkan keturunan ilahi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan bagi kedua orang tuanya? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan kata lain, bahwa ketika kita membawa anak ini kepada Tuhan, ada satu tanggung jawab kepada orang tua untuk tidak bosan dan tidak jenuh di dalam membimbing anak-anak kita sampai anak kita masuk ke dalam kedewasaan. Hari ini kita bersama-sama Duta Jemaat akan menyaksikan, akan menurut juga mendoakan supaya Syangkara Sadawira Singgang ini benar-benar menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Terus di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat, hari ini hamba bersyukur buat anakmu kekasih Syangkara Sadawira Singgang yang hari ini ada di dalam gendongan hambamu Tuhan. Sebagaimana Tuhan menggendong anak-anak, maka hari ini kami rindu tanganmu menumpangkan tangan atas kehidupan anak kami kekasih ini. Menyerahkan anakmu ini ke dalam tanganmu Tuhan. Ketika engkau menumpangkan tangan, biarlah hadiratmu, kuasamu, urapanmu, dan setiap berkat-berkat anugerah mengalir di dalam kehidupan anak kami Syangkara Sadawira Singgang ini. Kami juga merindukan kuasa Roh Kudus untuk menuntun anak ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya dia ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami menyerahkan anak ini sepenuhnya ke dalam tanganmu. Engkau berada dalam keberkatan Tuhan Yesus. Engkau ada dalam naungan kuasa Roh Kudus. Dan di sepanjang hidupmu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi mahkota kebanggaan bagi kedua orang tuamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga engkau menyerahkan kedua orang tuanya. Tuhan, jadilah engkau menjadi pusat di dalam rumah tangga mereka. Engkau yang akan terus menuntun, membimbing, menuntun rumah tangga mereka ke dalam keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan. Waktu mereka keluar rumah dan masuk ke dalam rumah, berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup, kehadiran Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Hamba bersyukur, hamba berdoa, dan hamba menerima setiap berkat yang kau anugerahkan khusus kepada Syangkara Sadawira Singgang. Haleluya. Amin. Duduk kembali.
Baik, waktu sepenuhnya serahkan kepada Ibu Pendeta Cahya Ningtyas. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih Shalom. Halo. Ya, sebelum kita bersama-sama nanti akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan mengambil bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Nah, biasanya kalau Perjanjian Lama, nganyel ke Perjanjian Lama itu penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi apakah benar Bapak Ibu dan Saudara kasih tentang kalau Perjanjian Lama itu hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang penuh hitung-hitungan, hal-hal yang seringkali hanya angka-angka saja? Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia. Ini kebiasaan di GKJ Bapak Ibu dan Saudara kasih, sebelum firman Tuhan jadi harus dibacakan terlebih dahulu. Yeremia 23 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-29 yang akan saya bacakan demikian. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang membuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat nubuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih, sebelum kita bersama nanti akan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyatukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di mana pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah di sini Tuhan. Engkau yang sudah menuntun langkah hidup kami, biarlah langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saat kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bernubuat dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya dalam hati kami sehingga kami mengetahui apa yang Engkau firmankan, sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Engkau berkati sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah yang sesuai dengan firman-Mu saja. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi cakup dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukan apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami hari lepas. Jauhkan kami semua dari godaan, jauhkan kami semua dari hal yang akan merenggut firman daripada kami. Tapi biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami ini. Terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan hormat hanya untuk Engkau saja. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pracaya Ningtyas. Tapi Pak Daniel seringnya memanggil saya Cahya Ningtyas. Ya, tadi sudah disebutkan saya berasal dari non jauh di sana. Tapi kalau panjenengan mau mencari di Google Maps sudah ada, GKJ kita itu ada di Google Maps sekarang gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu belum tercantum. Nah, itu di Kecamatan Moyudan, tapi juga masuk Kabupaten Sleman. Baik Bapak Ibu dan sekasih, tadi kita sudah
mendengar tentang firman Tuhan. Nanti kita akan juga bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan kita geluti, sama saat ini akan kita renungkan. Apa toh maksudnya dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 29 ini? Mbak Mas, Bapak bisa enggak lagu dari Ayu Ting Ting, Rahmat Palsu? Bisa enggak? Bisa? Oke, nyanyikan. Ayo Mbak, bisa Mbak? Ya, ayo Mbak, sini Mbak. Kalau suara saya tuh saya rada enggak kalah merdunya nanti. Malu saya, Mbak, sini Mbak. Biasa nyanyi kayak gitu ya, nyanyi dangdut ya gitu. Nah Bapak Ibu dan sekasih, kalau saat kita apal syairnya, bisa dikatakan ya kemana aku harus mencari, ya kemana aku harus mendapatkan kembali. Sudah beberapa daerah aku cari, sudah beberapa rumah aku cari, sudah beberapa orang aku tanya, tapi aku tidak mendapatkan orang yang aku cari tersebut. Harus kemana lagi aku mencari? Ternyata pas dapat alamat yang dicarinya, ternyata hanya alamat palsu. Nah, banyak tentang hal-hal yang palsu Bapak Ibu dan sekasih. Contohnya apa? Hal yang palsu banyak kalau kita ketemukan. Dari makanan, dari benda-benda yang awalnya kita tahu itu ada bermerek, tapi ya wis lah rapopo. Kalau kita beli yang KW pun tidak masalah. Yang penting aku punya, yang penting aku bisa mendapatkan itu. KW pun tidak masalah. Palsu yang dinyanyikan Ayu Ting Ting berapa waktu yang lalu sempat ngebum. Karena apa? Syairnya sederhana, syairnya bisa dirasakan oleh semua orang. Syairnya itu mengatakan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal-hal yang palsu, hal-hal yang seringkali ternyata terjadi di sekitar kita, bahkan kita pun mungkin pernah mengalami dan merasakan mendapatkan hal-hal yang palsu. Tapi jangan sampai kemudian kita mendapatkan cinta yang palsu. Repot Bapak Ibu dan dikasih kalau kita mendapatkan cinta yang palsu. Tapi itu juga terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Demikian juga pada bacaan kita pada hari ini, Yeremia 23 ayat 23 sampai 29. Bisa dikatakan Bapak Ibu dan saudara, sejarah awalnya bagaimana Israel mendapatkan raja. Yang pertama Shaul. Mereka mengangkat Shaul sebagai raja. Dan selamat tadi anak kita sudah diserahkan. Kisahnya seperti hanya Samuel yang mengangkat Shaul menjadi raja. Bagaimana Samuel, Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 1 sampai 2 kisah Samuel yang lama dinanti-nantikan oleh keluarga Elkanah dan Hana. Kemudian saat Samuel lahir, Samuel dibawa setiap tahunnya ke Silo, diserahkan kepada Tuhan untuk benar-benar mengenal Tuhan. Elkanah dan Hana membawa Samuel untuk mengenal Tuhan.
dari kecil, dari lahir. Selamat pada Bapak Ibu yang sudah menyerahkan anaknya Singkara tadi di dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak memang harus diserahkan kepada Tuhan sejak kecil. Seperti hanya Samuel diserahkan kepada Tuhan sejak kecil. Bahkan sejak dari dia lahir sudah dibawa ke Silo, ke tempat peribadatan di Silo. Nah, Bapak Ibu dan sekasih, Yeremia, seorang nabi Tuhan yang mengatakan kebenaran, tapi banyak orang yang tidak mempercayai akan kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia. Awal mula bagaimana Israel kemudian jatuh dalam penindasan, dalam pembuangan, dalam hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Saul raja yang pertama mereka angkat, tetapi kemudian kerajaan diserahkan kepada Daud. Karena apa? Ya, Saul kemudian hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dilanjutkan pada Daud. Dan saat Daud menjadi raja, hal yang menyenangkan terjadi pada Israel. Hal yang sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat Israel saat itu. Bagaimana mereka mendapat kecukupan dari Tuhan. Bagaimana mereka benar-benar mendapatkan yang mereka harapkan dari Tuhan. Tapi Bapak dan sekasih, saat hal yang mereka inginkan, mereka dapatkan, saat apa yang mereka inginkan itu mereka dapatkan, seringkali kemudian mereka lalai datang kepada Tuhan. Seringkali mereka kemudian lalai bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Bapak Ibu dan sekasih, saya mantan TKI. Saya dulu TKI di Hong Kong sekitar 2 tahun di sana. Dalam masa-masa di sana, pasti saya juga merasakan rindunya dengan orang-orang di tanah air, terlebih lagi keluarga-keluarga di tanah air. Menjadi orang asing di negara orang, katanya kan lebih enak hujan batu di negara sendiri ya daripada hujan emas di negara orang. Tetapi karena apa Bapak dan sekalian? Di sana gajinya besar daripada di Indonesia. Di sana mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan kita sudah bisa beli motor. Tapi di Indonesia untuk beli motor saja harus nabung berapa puluh tahun. Bagi kita yang rakyat yang berada di garis bawah, pingin motor itu beberapa tahun. Kalau mau utang ke bank ya bank percaya. Karena pendapatan kita enggak. Bisa saja hari ini makan, besok puasa. Siapa tahu hari ini dapat berkat, besok entah minta atau pinjam ke tetangga, kita nggak tahu. 2 tahun selama di Hong Kong, Bapak dan sekasih, dengan menahan rindu, tapi di sana saya mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh membuat saya bertekad. Inilah jalan hidup yang harus saya tempuh di dalam Kristus, itu tidak ada yang mustahil. Majikan yang saya ikuti kebetulan orangnya sangat baik. Puji Tuhan, sangat baik Bapak dan sekasih. Mereka punya 3 pembantu. Kemudian ketambahan saya, tukang masaknya sendiri, tukang bersih-bersihnya sendiri, dan kemudian untuk sopir sendiri, dan juga untuk yang menyediakan peralatan-peralatan bagi tuan saya itu sendiri. Dan saya kebagian, wah ini sangat luar biasa, membuat saya tuh merasa bersyukur sekali. Saya kebagian menemani ama, jadi orang tua yang kalau kemanapun saya harus ikuti dia. Jadi seringnya itu belanja, shopping. Kemudian seringnya itu main mahjong. Jadi kalau main mahjong itu Bapak Ibu saya sampai malam. Sampai jam 1, jam 2 itu betah sekali. Dan itu saya harus nyiapkan ngecur teh. Tehnya hanya kecil-kecil itu Bapak Ibu. Gelasnya itu kecil-kecil. Mungkin kalau gelas perjamuan kudus itu, sloki itu kecil-kecil segitu. Jadi setiap kali main mahjong dengan teman-temannya saya harus, kalau sudah habis, ya saya datang harus nambahi tehnya itu. Tapi kalau sudah selesai, wah jangan ditanya, tehnya bisa
beratus-ratus ribu. Bisa sekali kemudian kita bisa dapat 1 juta lebih, bahkan bisa 2 juta. Dari biasanya jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 itu. Ya konsekuensinya kita tidak tidur. Tapi di situ Bapak Ibu dan Sekasih, walaupun uang gampang dan tuan saya itu sangat enak dan pekerjaan saya pun tidak terlalu istilahnya itu tidak terlalu sulit. Dan suatu saat tuan saya itu berkata kepada saya, ama itu berkata kepada saya, karena kebetulan padahal di job saya itu dikatakan saya harus merawat orang yang sakit stroke. Tapi ternyata sampai diomong tidak sesuai dengan kontraknya. Jadi saya hanya menemani si ama ini jalan ke sana, jalan kemari, makan sana, makan sini, pindah restoran satu ke restoran lainnya. Nah, padahal sempat di Hongkong itu saya jadi sempat gemuk Bapak Ibu dan Sekasih. Jadi jangan kaget, tapi kalau sekarang ya beginilah. Di sana ya pekerjaan saya cukup menyenangkan. Dan suatu saat ama saya itu berkata pada saya sebelum saya pulang ke Indonesia, kamu sudah bisa merawat aku, kamu sudah bisa menjaga aku, kamu dengan baik ikut aku, kamu bisa menjaga kesehatan orang jasmaninya. Jadi kamu pun bisa jadi kamu akan bisa menjaga rohani orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah sejak saat itu Bapak Ibu, ini menjadi pegangan dalam hidup saya. Selain saya kemudian masuk teologi di Duta Wacana, selain karena teman-teman adik saya juga lulusan teologi yang sering kemudian bertemu dengan saya dan kemudian sering berdialog bagaimana teologi tersebut, bagaimana mempercayai firman Tuhan dalam hidup kita itu. Nah benar, apa yang dikatakan si ama ini saya pegang, dan kemudian Tuhan ternyata benar-benar memberikan kesempatan pada saya untuk jadi pendeta, dan saya ditabiskan di GKJ Into sampai saat ini. Dan apa hubungannya dengan Yeremia yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu dan Kasih? Yeremia juga menyatakan bagaimana perjalanan bangsa Israel yang tidak mudah dari Saul, Daud, dan Salomo. Kemudian Israel pecah jadi 2, Israel Selatan dan Israel Utara. Dan saat itulah kemudian Hanaya, seorang nabi palsu, mengatakan, sudah kamu akan merasa kemenangan, kamu akan merasa kebebasan, dan kasih Tuhan akan senantiasa ada bersama kalian. Jadi kalian jangan takut, majulah, tidak apa-apa. Kalau kita kemudian mendengar hal yang itu, mendengar hal yang sangat mengenakan bagi kita, menyenangkan bagi kita, tentu kemudian kita akan berkata, wah benar ini tidak palsu ini. Kami akan merasakan 2 tahun dibebaskan dari Babel, kemudian kami akan merasakan kemenangan yang luar biasa, dan kami akan merasakan kemerdekaan dan tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka tidak mengetahui bagaimana Hanaya sebenarnya bukanlah nabi Tuhan. Yeremia mengatakan sebaliknya, Israel akan mendapatkan penindasan kembali 70 tahun lagi lamanya. Bukanlah 70 tahun, tidak ada apa-apanya dibanding saya yang 2 tahun di negeri orang. Meskipun di sana merasakan kecukupan, meskipun di sana merasakan hal yang enak, tetapi rindu pada tanah air, rindu pada orang-orang terdekat bisa merasakan di dalam hati kita. Demikian juga Israel saat berada di pembuangan. Dan kemudian Hanaya datang dan mengatakan kalian akan bebas, kalian akan bisa pulang, kalian akan bisa merasakan hal yang mengenakan bagi kalian di tanah kalian sendiri. Tetapi itu ternyata hanya hal yang palsu yang dikatakan oleh Hanaya tersebut. Yeremia datang kembali mengatakan 70 tahun lagi kalian itu akan merasakan penindasan, 70 tahun lagi kalian itu belum bisa pulang, 70 tahun lagi kalian akan di sini, 70 tahun lagi kalian akan merasakan kesengsaraan ini. Karena apa? Ya karena kalian tidak mau datang kepada Tuhan, karena perbuatan kalian sendiri. Apa yang dilakukan Israel saat itu? Mereka menyembah pada ilah-ilah lain. Mereka tidak mempercayai lagi firman Tuhan. Mereka diharapkan untuk benar-benar
memberi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang bisa dipercaya, generasi-generasi yang bisa diandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka melakukan kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan hal-hal yang membuat Allah kemudian berkata, bukankah aku juga Allah yang dari dekat dan Allah yang juga dari jauh? Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, oleh umatnya, dari dekat dan dari jauh Allah mengetahuinya. Orang Israel merasakan Allah tidak berada di pihak mereka. Orang Israel merasakan bahwa Allah sudah tidak mendengarkan mereka. Tapi apa? Ya karena perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu dan sekasih, saat saya berada di Hong Kong, saya juga merasakan bagaimana hidup jauh dengan orang-orang terkasih. Bagaimana kita rindu untuk bertemu dengan orang-orang terkasih. Mahal perjuangannya, Bapak Ibu dan sekasih. Mahal untuk bisa telepon saja, harus menunggu waktu yang tepat. Untuk bersay halo saja dengan orang tua. Nah, dulu belum ada telepon seperti sekarang ini, gampang, kemudian ada HP, bisa kemudian kita bertelepon di semua tempat, gampang. Tapi dulu belum ada. Sekitar 2000 berapa ya itu? Saya masuk sekitar 2002, 2003, 2001, sampai 2003 saya kemudian setahun kemudian saya masuk teologi, jadi angkatan ke 2004. Nah itu Bapak dan kasih, belum ada HP seperti sekarang ini, bisa foto, bisa selfie, kemudian kita kirimkan ke orang-orang terkasih kita dengan gampangnya, dengan mudahnya. Dulu belum ada seperti sekarang ini. Dulu hanya ada HP yang kecil itu, yang kemudian hanya kalau bisa ya cuma untuk telepon, untuk mendengarkan suara, untuk ngirim-ngirim foto. Belum secanggih sekarang ini. Ya bagaimana rindunya, bagaimana kangennya kita. Dan demikian juga bangsa Israel. Saat kemudian Yeremia datang, mereka sudah merasakan, aduh kangenku kepada tanah kelahiranku, aduh kangenku pada orang-orang yang tercinta, aduh kangenku bagaimana aku bisa bertemu dengan mereka, bagaimana aku bisa merasakan kembali hidup bersama-sama dengan orang-orang yang kukasihi, tanpa harus kemudian aku menunggu waktu, tanpa harus kemudian aku bekerja keras, tanpa aku harus kemudian berada jauh dari orang-orang terdekat ini. Kita diingatkan Bapak dan kasih, untuk kita senantiasa tahu bagaimana membedakan hal-hal yang palsu dan yang asli. Gampang kok, kita diberi hati nurani, kita diberi hati ini untuk mendengar, untuk bisa membedakan, oh ini yang palsu, ini yang asli. Kita diberi hati yang demikian, hati yang bisa memilih mana yang benar, mana yang keliru. Dan Allah adalah Allah yang memberikan kebebasan bagi setiap umatnya. Dan kita pun diberi kebebasan. Kamu mau milih jalan yang enak, kamu mau milih jalan yang lebar, kamu mau milih jalan yang luas, terserah. Atau malah sebaliknya, jalan yang sempit, yang berdesak-desakan tapi menuju selamat. Kata Pak Daniel kemarin, enakan jadi orang kecil ya. Jadi untuk masuk jalan yang sesak itu gampang, mudah. Iya, Tuhan memberikan kebebasan pada kita. Dan kita pun diberi waktu untuk memilih, mau milih yang mana. Gampang tuh, diberi kebebasan untuk milih. Wes mau milih yang jalan yang lebar tapi menuju kebinasaan, atau jalan yang sempit tapi menuju keselamatan. Karena kasih Allah tidak membeda-bedakan. Tetapi saat orang sudah memantapkan pilihan, sudah melihat dalam hatinya, oh ya aku memilih jalan ini, dan aku akan terus tetap berada di jalan ini, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak tantangan, ya tentunya akan kita jalani senantiasa. Gak apa-apa, meskipun hanya 2 tahun, tetapi saat kerinduan itu datang,
Saat terasa ingin berjumpa itu datang. Saat terasa bergemur dalam hati kita, dalam dada kita. Saat kita orang tua kita tidak bisa menjenguk. Saat orang-orang yang terkasih ada yang dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa berada di dalam kesusahan, kesedihan orang-orang tercinta kita. Bukankah itu suatu hal yang juga menyesakkan dada? Tapi ternyata itu ada proses bagaimana Tuhan membentuk kita, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana Tuhan membentuk saya untuk tetap berada di dalam jalan yang Dia pilihkan untuk saya. Dan Yeremia pun mengingatkan pada kita, Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan itu seperti api yang membakar. Firman Tuhan itu pun seperti palu yang bisa menghancurkan batu sebesar apapun. Bapak Ibu coba lihat, kalau tukang batu itu, dia akan menggunakan, meskipun palu itu kecil, tapi batu sebesar apapun akan dia dengan setia akan dia gunakan palu itu untuk menghancurkan batu sebesar apapun. Sekeras apapun batu itu, dia dengan setianya akan tetap menggunakan palunya, meskipun palu itu kecil. Tapi ternyata lama-kelamaan batu itu pun akan hancur. Firman Tuhan bagi api yang bisa membakar apa saja, juga membakar diri kita. Saat kemudian kita mau menyerahkan dan kita kemudian akan bisa bersemangat seperti api untuk menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita, dan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita, membongkar hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, membongkar hal-hal yang jahat dalam diri kita, memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Itulah firman Tuhan. Yeremia 23:29 tadi dikatakan, firmanku seperti api, firmanku juga seperti palu yang menghancurkan. Artinya memperlihatkan, menghancurkan diri kita saat kita ada di dalam dosa dan kesalahan. Kita dihancurkan oleh firman Tuhan supaya kemudian kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak hal-hal palsu di dunia ini, Bapak Ibu dan kasih, tetapi firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan ada kekal bagi kehidupan kita. Saat kita sudah menyerahkan hidup kita, saat kita sudah menyatakan, ini Tuhan, hidupku di tangan-Mu, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu, maka aku pun akan senantiasa berada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Inilah Tuhan, hidupku bentuklah sesuai dengan rencana-Mu. Ku bawa hidupku ke mezbah-Mu Tuhan. Mari kita pujikan lagu tersebut. Agar aku lebih
yang palsu dan asli di dalam kehidupan ini. Mana yang baik, mana yang buruk, kami belajar tunduk kepada hati nurani yang digerakkan oleh Roh Kudus. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu terus Tuhan di dalam apapun yang dikerjakannya. Semua cita-cita dan masa depannya yang menyerahkan ke dalam tangan Allah. Umat Tuhan yang dipercayakan, yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, juga Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara berkati, puji Tuhan. Nabi palsu muncul ketika situasi berada dalam sangat kritis. Pada waktu itu ada gejolak, mereka di pembuangan, dan di Yerusalem berada di dalam kegemparan. Sama ketika hari ini bangsa ini bahkan dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita juga akan terjebak kepada perang opini, penghakiman opini, yang kadang-kadang kita juga akan terbawa, oh ini masih lama, ini cepat ada pemulihan. Menurut catatan sejarah, setiap 100 tahun memang dunia ini selalu diterpa oleh penyakit-penyakit yang palsu. Ada flu Spanyol, ada malaria, ada kolera ya. Nah, itulah penyakit desentri dulu ya. Dan saudara, membunuh begitu banyak. Tahun 1900-an lebih banyak lagi di Indonesia, hampir 1.500.000 orang yang menjadi korban. Kalau hari-hari ini akan ada kemudian ada pemulihan yang cukup cepat, saya pikir juga itu suatu hal yang sangat mustahil kondisinya kalau memang Tuhan tidak bekerja. Habis krisis oleh karena pandemi ini biasanya dilalui dengan kemudian ada krisis ekonomi, krisis keuangan. Yang terjadi dulu adalah krisis di mana ada revolusi Prancis dan sebagainya. Jadi kalau hari ini mungkin digerakkan, ayo cepat begini, kita mau belajar bahwa pemulihan pandemi ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 tahun untuk bisa benar-benar normal kembali menurut sejarah. Tapi kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita belajar kepada keadaan yang ada, mari kita belajar kembali kepada firman Tuhan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dulu mereka disesatkan, tapi ternyata firman Tuhan yang digenapi. Hari ini juga kita diingatkan kembali, kalau firman itu keras bagi kita, yuk kita nikmati bersama-sama. Kalau firman ini teguran, mari kita belajar bahwa setiap firman yang setiap kejadian yang terjadi, penghukuman 70 tahun yang terjadi, bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan mau memurnikan umat Israel yang sudah berdosa 490 tahun sejak Saul menjadi raja. Mereka tidak pernah lagi membayar sabat atas tanah. Jadi 490 tahun, 7 tahun sekali, 6 tahun yang ke-7 harus membayar sabat tanah. Itu berarti 70 tahun mereka tidak pernah membayar, yang itu mereka harus bayar ketika mereka ada di dalam pembuangan. Jadi Tuhan tetap memulihkan, dan bait Allah dibangun kembali di bawah kepemimpinan Yerubabel dan Ezra. Tembok Yerusalem dibangun kembali mulai tahun 445 sebelum Kristus di bawah pimpinan Nehemia. Firman Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Ibu, bukan Cahyaning Tias, Pracayaning Tias ya, kepercayaan di dalam hati. Ya, tapi sekarang dibuktikan. Kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, dan baik yang ada di Basecamp maupun yang ada di rumah atau yang hari ini menikmati live streaming, saya percaya kita diberkati oleh firman hari ini. Kita bersyukur, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
Allah, dalam apapun yang kami kerjakan itu cukup bagi kami untuk menikmati setiap janji-Mu Tuhan. Persoalan yang kami hadapi, bangsa yang sedang berada dalam pandemi COVID ini tidak akan pernah mempengaruhi kasih Tuhan kepada kami. Justru inilah waktunya untuk kami mampu menyaksikan kuasa-Mu yang tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan dunia yang semakin buruk ini Tuhan. Kami percaya inilah waktunya untuk kami menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk itu kami melepaskan dan memberkati bangsa ini, melepaskan shalom bagi bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Recovery yang harusnya sekian tahun, tapi kami percaya kalau Allah turut bekerja, maka kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil. Dalam waktu singkat bangsa ini dipulihkan oleh karena kuasa-Mu. Kau memberikan kuasa-Mu, urapan-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan sebagai satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap rumah tangga yang hari ini hadir di tempat ini, yang menikmati ibadah live streaming ini, bahkan yang nanti akan bersama-sama memutar kembali. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan yang kami kerjakan dan lakukan. Kami percaya ketika kami menjadikan Tuhan menjadi pusat, Engkau sendiri yang berjanji Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Dan bersatu teduh kita akan berjumpa hari Rabu dalam ibadah persepian Tuhan Yesus.